Kenapa sih mereka selalu kayak gitu? Apa salahnya sih kita beda-beda dari mereka? Gue juga gak ngerti sih, padahal kan kita nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Tiga. Mungkin karena kita nggak dari sini kali, mereka ngerasa kita yang dari luar nggak punya tempat di sini. Gue juga nggak setuju sih. Mereka gak mau bahas jas kita gara-gara latar belakang kita beda. Iya, mungkin dia takut. Bagi anak-anak, masuk semua kan ini? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diskriminasi di masyarakat. Kalian pasti udah tahu kan apa itu diskriminasi? Oke, ternyata diskriminasi itu nggak hanya terjadi di luar lingkungan sekolah, tapi terjadi di lingkungan sekitar kita juga. Sekarang, coba buka halaman sebenarnya. Gue bingung dah, kenapa sih kita dibeda-bedain karena tempat asal usul kita. Padahal kan kita satu sekolah. Iya, mungkin mereka merasa lebih warok gitu. Gue juga nggak tahu dah. Iya sih kayaknya. Kenapa ya orang suka gitu? Merasa lebih dari orang lain gara-gara udah kenal sama lingkungannya gitu. Oke anak-anak, kalian akan membuat presentasi tentang bagaimana diskriminasi bisa terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya. Jangan lupa berdiskusi sama kelompok ya, juga mendengarkan satu sama lain. Oke? Oke, Pak. Mungkin kita bisa mulai dengan bicara apa yang terjadi di sekolah. Diskriminasi itu nggak cuma soal ras, tapi bisa juga soal status sosial, bahkan penampilan. Bener sih, kadang orang cuma ngejudge jadi apa yang dilihat di luarnya doang, padahal kan di dalamnya dia nggak tahu gimana. Tapi bisa nggak sih kita mulai dari diri kita masing-masing dulu? Gue juga mikir, mungkin karena kita terlalu sering kerja sama mungkin. Setuju Bud, gue pikir kita semua harus lebih terbuka karena kita tidak bisa menerima perbedaan. Gimana kita mau berharap pada orang lain yang bisa menerima kita? Tiga. Diskriminasi itu bisa terjadi dalam banyak bentuk, dari yang paling kasat mata seperti ras dan agama, sampai yang lebih halus seperti status sosial dan penampilan. Di sini kita sering
sering banget ngerasain kayak dilabelin. Kita dari luar, mereka yang asli di sini ngerasa kita nggak punya tempat. Padahal kita semua punya hak yang sama. Dan kadang-kadang kita juga nggak sadar kalau kita sendiri udah ngejudge orang lain berdasarkan stereotip. Saya rasa kalau kita semua mulai ngerti, saya menghargai diskriminasi itu bisa kita kurangi. Kita nggak bisa menunggu orang lain berubah. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Gue mulai ngerti dah, ternyata kita nggak harus takut karena kita beda. Kita semua itu punya hak untuk dihargai. Iya, gue juga udah sadar. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat orang karena kita lihat doang. Jadi nggak ada lagi yang harus dibedain kan? Iya, gue setuju. Kita semua itu sama. Semua orang punya hak yang sama. Ya ini mungkin awal yang baik buat kita semua. Tuh. Mungkin ini adalah awal yang baik buat kita. Itu adalah judul yang saya berikan kepada film pendek ini. Film pendek ini menceritakan kisah saya yang dekat dengan teman-teman saya karena latar belakang kita yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Kita mencoba untuk saling menghargai, mengerti, dan memahami satu sama lain, dan akhirnya kita bisa menjadi dekat. Buat kalian yang masih mendiskriminasi seseorang, cobalah untuk mulai menghargainya, karena mungkin saja orang yang kita hargai akan menolong kita suatu saat nanti.